Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pria CEO yang menyamar menjadi seorang karyawan untuk menarik kekasihnya. Langit Jakarta pagi itu kelabu, seolah mencerminkan isi hati Raka Pratama yang duduk di balik kemudi mobilnya, memandangi gedung perusahaannya sendiri dengan tatapan kosong. Ia CEO dari Pratama Tech, perusahaan raksasa yang dibangun dari nol oleh mendiang ayahnya. Tapi kini, meski perusahaan itu makin besar, Raka merasa makin jauh dari para karyawannya, dari denyut nadi tempat itu berdiri. Ada ketimpangan yang tak bisa dijelaskan oleh angka atau grafik. Maka ia mengambil keputusan yang tak lazim, menyamar sebagai karyawan baru, dan menyelami kehidupan lantai bawah perusahaan yang tak pernah disentuhnya selama ini. Dengan identitas palsu sebagai Rian, ia mengenakan seragam karyawan biasa, kemeja abu dan celana bahan murah, dan berdiri di antrean fingerprint pagi. Tak ada sapaan formal, tak ada mata yang menunduk segan seperti biasanya. Dan di tengah riuh karyawan yang berlalu lalang, matanya tertumbuk pada satu sosok yang membuat dunia seolah melambat, seorang perempuan dengan rambut dikuncir rapi, wajahnya lelah namun tak kehilangan sinar semangat, sedang memungut tumpukan berkas yang jatuh dari tangannya sendiri. Raka refleks mendekat dan membantunya. "Maaf, ini punyamu ya," katanya, menyodorkan berkas dengan senyum kikuk. Perempuan itu menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Makasih, kamu anak baru ya. Aku Aira, bagian layanan pelanggan," ucapnya ringan, seperti angin sore yang menyapu panasnya siang. Untuk sesaat, Raka lupa identitasnya. Lupa bahwa ia adalah pemilik seluruh ruangan yang mereka pijak. Hari pertama Raka di lantai produksi dimulai dengan keras. Ia tidak diberi kemudahan, dan ia tidak meminta. Tapi setiap kali rasa jengah atau lelah muncul, ia hanya perlu melirik ke arah meja Aira. Perempuan itu bekerja dengan ketelitian luar biasa, bahkan saat atasannya menghardiknya dengan nada tinggi, ia tak membalas. Ada ketegaran dalam diri Aira yang membuat Raka terdiam. Ia belum pernah melihat seseorang bekerja sekeras itu tanpa mengeluh, dan belum pernah merasakan detak jantungnya berubah hanya karena satu senyuman kecil. Menjelang jam pulang, hujan deras turun tanpa aba-aba. Listrik sempat padam selama 5 menit. Dalam gelap dan sunyi yang canggung itu, Aira menyalakan senter dari ponselnya, lalu menyodorkannya ke Raka yang tengah kebingungan menyusun ulang laporan di meja. "Kalau kamu belum bisa baca laporan dalam gelap, minimal bisa baca hati orang, ya kan?" katanya setengah bercanda. Raka tertawa pelan. Lucu, pikirnya. Di tengah suasana kacau, ia merasa nyaman. Terlalu nyaman untuk seseorang yang seharusnya hanya berpura-pura. Malam itu, ketika Raka pulang ke penthouse-nya yang sepi, ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. "Apa yang kamu cari sebenarnya?" tanyanya dalam hati. Ia tak punya jawabannya, tapi satu hal pasti, hari ini, di tengah dunia yang tak mengenalnya, ia merasa lebih hidup. Dan entah mengapa, semua itu dimulai sejak matanya bertemu dengan mata Aira. Hari-hari berlalu dengan ritme yang tak pernah sama sejak kehadiran Aira dalam kehidupan Rian. Raka mulai terbiasa duduk di meja kecil yang sempit, mengerjakan tugas-tugas yang dulu hanya dilihatnya dari laporan mingguan. Tapi kini, semuanya terasa nyata. Nada bicara kustomer yang marah, tekanan dari supervisor yang kasar, bahkan aroma kopi murahan di pantry, semuanya jadi bagian dari hari-harinya. Di sela kekacauan itu, hanya satu yang membuatnya bertahan, senyum Aira. Senyum yang muncul bahkan saat ia kelelahan, senyum yang tak dibuat-buat. Perlahan tapi pasti, jarak antara mereka memendek. Aira sering mengajaknya makan siang, kadang berbagi roti tawar kalau uang makannya menipis. Di satu momen ketika listrik kembali padam saat hujan deras, Aira duduk bersila di bawah meja dan bercerita tentang mimpinya, ingin punya bisnis kecil sendiri, kafe yang menjual kopi dan buku. Raka hanya mendengarkan dalam diam, tapi di dadanya, ada ruang yang mulai penuh. Bukan karena rasa kasihan, tapi karena rasa kagum yang tumbuh tak bisa ia kendalikan. Namun di balik semua itu, ada beban yang mulai menyesakkan dada Raka. Ia menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya.
Setiap senyum dan perhatian yang ia berikan terasa seperti kebohongan. Ia ingin jujur, tapi takut. Bagaimana jika Aira merasa dikhianati? Bagaimana jika semua ini berakhir begitu ia mengungkapkan identitasnya? Ketakutan itu membuatnya memilih diam, dan berpura-pura menjadi Ryan sepenuhnya. Meski setiap hari, ia semakin tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang topeng. Suatu malam, mereka lembur bersama hingga kantor nyaris kosong. Aira tertidur di meja, rambutnya berantakan, pipinya bersandar pada tumpukan dokumen. Raka menatapnya lama, lalu secara refleks melepas jaketnya dan menyelimuti bahu Aira. Ia tahu ia melanggar batas, tapi ada rasa yang terlalu kuat untuk dibendung. Dalam keheningan malam dan kelap-kelip lampu kota di luar jendela, Raka menyadari satu hal, ia jatuh cinta. Bukan sebagai CEO yang menyukai bawahannya, tapi sebagai seorang pria yang menemukan cahaya dalam hidup yang selama ini hampa. Namun cinta, seperti rahasia, tak bisa lama disembunyikan. Semakin dalam perasaannya tumbuh, semakin besar pula risiko yang ia tanggung. Di balik senyum hangat Aira, ada ketulusan yang tak pantas dibalas dengan kebohongan. Dan di balik sosok Ryan, ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tapi Raka belum siap kehilangan apa yang baru saja ia temukan. Aira duduk termenung di ruang istirahat kantor, menatap ponselnya yang baru saja menerima pesan dari rekan kerjanya, Lina. Pesan itu berisi foto tangkapan layar dari email internal divisi manajemen, yang tak sengaja tersebar, program penyamaran CEO Pratama Tech untuk audit kinerja. Judulnya mencolok, membuat dada Aira berdegup tak karuan. Ia membaca ulang isi email yang menyebut bahwa sang CEO turun langsung menyamar menjadi staf biasa untuk menilai etos kerja di lapangan. Nama penyamarannya, Ryan. Hatinya tercekat. Tidak mungkin. Tapi, terlalu banyak kebetulan. Pikirannya berkelana ke hari-hari yang mereka habiskan bersama. Tatapan Ryan, yang kadang terlalu bijak untuk seorang karyawan baru, ucapannya yang penuh pemahaman, bahkan cara ia memperlakukan semua orang dengan sopan luar biasa, semuanya mulai terasa seperti potongan teka-teki yang mendadak menyatu. Aira merasa ditampar oleh kenyataan. Di antara semua orang, mengapa dia yang menjadi objek perhatian seorang CEO? Dan lebih dari itu, mengapa semua perhatian itu dibangun di atas kebohongan? Saat Raka datang dengan 2 gelas kopi instan, seperti biasa, Aira hanya menatapnya dengan sorot mata yang berbeda. Bukan lagi penuh kepercayaan, tapi curiga dan kecewa. Ia mengambil kopinya, namun tak lagi tersenyum. Raka merasakan perubahan itu. Hawa di antara mereka berubah menjadi dingin dan penuh tanya. Ia mencoba bicara, tapi Aira segera berkata singkat, "Kamu pernah ngerasa dijadikan alat buat observasi?" Kalimat itu membuat Raka terdiam. Ia sadar waktunya sudah dekat, waktu di mana segalanya akan pecah. Keesokan harinya, Aira menghindari Raka. Ia menjawab singkat, bekerja cepat, dan selalu mencari alasan untuk tidak berdekatan. Raka, yang biasanya tenang, mulai gelisah. Ia berdiri di balik jendela kantor lantai 2, memandangi Aira dari kejauhan. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi semua kata terasa tak cukup. Apa yang bisa ia katakan untuk membenarkan kebohongan yang ia pelihara? Bahwa semua itu dimulai sebagai observasi, tapi berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih jujur dari apapun yang pernah ia rasakan. Dalam sunyi malam, Raka menatap pantulan dirinya di cermin kecil ruang lembur. Ia tak lagi melihat Ryan, si pria sederhana yang mencintai Aira dengan tulus. Ia melihat dirinya sendiri, Raka Pratama, pria dengan kuasa, nama besar, tapi hati yang rapuh karena kehilangan kepercayaan dari satu-satunya orang yang membuatnya merasa manusia. Dan ia tahu, satu langkah lagi, semuanya bisa runtuh. Atau, bisa dimulai ulang, jika ia cukup berani untuk berkata jujur. Hari itu, seluruh karyawan Pratama Tech dikumpulkan di auditorium utama untuk pertemuan besar yang mendadak diumumkan oleh manajemen. Bisik-bisik memenuhi ruangan, sebagian karyawan menebak ini soal restrukturisasi,
sebagian lagi merasa ada yang lebih besar dari itu. Aira duduk di barisan tengah dengan detak jantung tak karuan. Ia tahu, momen itu akan datang. Dan ketika pria yang selama ini ia kenal sebagai Rian naik ke atas panggung dengan jas formal dan nama lengkap, Raka Pratama, di layar belakang, seluruh dunia Aira seolah berhenti berputar. Sorot lampu panggung membingkai wajah Raka yang tegang namun mantap. Ia menatap para karyawannya satu persatu, lalu berbicara. Beberapa minggu terakhir, saya menyamar sebagai staf baru. Saya ingin merasakan sendiri denyut kerja perusahaan yang saya pimpin. Saya minta maaf atas kebohongan ini. Tapi saya menemukan sesuatu yang lebih dari data dan laporan. Saya menemukan orang-orang luar biasa, termasuk seseorang yang diam-diam mengubah cara saya melihat hidup. Semua mata tertuju pada Aira, yang kini menunduk, jari-jarinya bergetar halus. Sore itu, setelah semua orang bubar, Aira masih duduk sendiri di bangku auditorium yang kosong. Langkah Raka terdengar mendekat, tapi Aira tak menoleh. Kamu nggak cuma bohong soal nama, ucapnya pelan. Kamu bohong soal niat. Kamu datang bukan buat kenal aku, kamu datang buat nilai aku. Suaranya lirih, tapi setiap katanya menusuk. Raka berdiri di belakangnya, menahan napas, lalu berkata, awalnya iya, tapi semua berubah sejak kamu masuk ke hidup aku. Kamu bukan objek observasi, Aira. Kamu cahaya pertama yang bikin aku ingin jadi manusia, bukan cuma pemimpin. Air mata Aira jatuh, bukan karena kelembutan kata-kata itu, tapi karena luka yang terlalu dalam. Kamu nggak ngerti, Rak. Aku selama ini kerja keras mati-matian buat dihargai, buat dipercaya. Dan kamu, datang, pura-pura jadi teman, padahal kamu lihat aku kayak eksperimen. Ia bangkit, berjalan pergi meninggalkan Raka sendiri di tengah auditorium yang makin gelap. Tak ada kata perpisahan, hanya jejak langkah dan isak yang tertahan. Malam itu, Raka duduk di rooftop gedung kantornya, sendirian, hanya ditemani angin malam dan rasa sesal yang menyesakkan. Ia membuka ponselnya, menulis pesan panjang, namun tak dikirim. Ia tahu, semua penjelasan di dunia tak akan cukup kalau hatinya belum benar-benar siap untuk mendengarkan. Satu hal yang ia pahami malam itu, cinta tanpa kejujuran bukanlah cinta. Dan jika ia ingin mendapatkan kembali hati Aira, ia harus berhenti menjadi CEO, dan mulai menjadi Raka, pria yang siap mencintai dengan seluruh dirinya, tanpa topeng. Seminggu telah berlalu sejak pengakuan itu. Aira tak kembali ke kantor. Ia mengambil cuti tanpa banyak bicara, bahkan kepada teman-temannya. Selama 7 hari itu, ia mencoba menyibukkan diri di rumah, menyiram tanaman, membaca novel lama, tapi tak ada yang benar-benar mampu menenangkan pikirannya. Setiap kali matanya terpejam, wajah Raka selalu muncul, bukan sebagai CEO, bukan sebagai pria kaya, tapi sebagai Rian, laki-laki yang duduk bersamanya di ruang lembur, yang tertawa saat hujan mati listrik, yang diam-diam menyelimutinya saat ia tertidur. Di sisi lain, Raka juga berubah. Ia memutuskan menyerahkan kendali harian perusahaan kepada direktur operasional. Ia butuh waktu, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk belajar menjadi seseorang yang layak mencintai tanpa menyembunyikan apapun. Ia menghabiskan waktu menulis surat untuk Aira, setiap malam. Tapi tak satu pun ia kirim. Ia tahu, yang dibutuhkan Aira bukan kata-kata indah, melainkan bukti bahwa cintanya tak lagi bersyarat. Hingga pada hari Senin yang cerah, Aira kembali ke kantor. Semua orang menyambutnya seperti biasa, tapi ia merasa ada sesuatu yang berubah. Di mejanya, tergeletak sebuah amplop putih dengan tulisan tangan halus, "Untukmu," yang membuat aku ingin jujur. Surat itu hanya 1 halaman. Raka menceritakan bahwa ia memilih menanggalkan semua gelarnya, semua kuasanya, demi memahami apa arti cinta yang tak bertumpu pada status. Di akhir surat, ada satu kalimat yang membuat Aira membeku. "Jika kamu masih mau, temui aku di tempat kita terakhir melihat senja bersama." Aira berdiri di rooftop kantor sore itu, langit mulai berubah jingga. Angin berembus pelan, membawa aroma yang entah kenapa terasa familiar.
Di sudut terjauh, berdiri Raka, tanpa jas mahal, tanpa dasi, hanya pria sederhana dengan mata yang menatap penuh harap. Mereka saling menatap dalam diam, sebelum akhirnya Aira berkata lirih, "Aku nggak butuh CEO. Aku nggak butuh pria sempurna. Aku cuma butuh orang yang tahu caranya jujur dan tetap tinggal." Raka mendekat, menahan napas. "Dan kalau sekarang aku belajar jujur dan siap tinggal, bolehkah aku jadi orang itu?" tanyanya. Aira tersenyum kecil, dengan mata yang berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, lalu menatap langit yang kini mulai gelap. Di balik senja yang sempat tenggelam, cinta mereka bangkit lagi, bukan karena penyamaran, bukan karena status, tapi karena keberanian untuk memilih, mencintai dengan sebenar-benarnya hati. Dan di atas rooftop itu, tanpa pesta, tanpa janji manis, dua hati memulai bab baru, dengan jujur, utuh, dan akhirnya bersama. 3 bulan telah berlalu sejak malam itu di rooftop, malam yang menjadi titik balik hubungan mereka. Tidak ada dongeng mewah atau kejutan besar setelahnya, hanya hari-hari biasa yang dijalani bersama dengan luar biasa. Aira dan Raka memulai segalanya dari nol. Mereka tidak langsung mempublikasikan hubungan mereka, tidak terburu-buru merangkai rencana masa depan. Mereka hanya berjalan pelan, saling mengenal kembali. Kali ini tanpa topeng dan tanpa rahasia. Raka kembali bekerja, namun dengan pendekatan yang sangat berbeda. Ia tidak lagi memimpin dari balik meja kaca dan ruang eksekutif, melainkan dari lantai produksi, dari ruang rapat kecil, dari mata rekan-rekan kerja yang kini dikenalnya dengan nama dan cerita. Aira, ia justru tumbuh makin bersinar. Bukan karena dekat dengan bos, tapi karena kerja kerasnya mulai diakui dengan tulus. Ia diangkat menjadi kepala tim proyek baru, bukan karena relasi, tapi karena memang ia pantas. Namun tentu saja, cinta mereka bukan tanpa ujian. Ada gosip di kantor, ada pandangan sinis, ada tekanan dari media begitu kisah mereka mulai mencuat. Suatu malam, Aira bahkan berkata lirih, "Apa kita salah?" Tapi Raka, dengan mata yang lelah namun yakin, menggenggam tangan Aira dan berkata, "Kalau kita mencintai dengan jujur, tak ada yang salah." Dan itu cukup, tidak untuk membungkam dunia, tapi cukup untuk membuat mereka tetap kuat. Di akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu di sebuah kafe kecil yang baru dibuka, kafe milik Aira. Bukan kafe mewah, hanya tempat kecil dengan rak buku di pojok dan aroma kopi yang selalu hangat. Di sanalah Raka sering duduk, menulis, membaca, dan kadang hanya menatap Aira yang sibuk melayani pelanggan. Cinta mereka tidak besar, tidak heboh. Tapi ada di setiap sudut ruang itu, hidup dalam hal-hal kecil yang tak terlihat oleh siapapun selain mereka. Berdua, dan ketika hujan turun, seperti dulu saat listrik mati di kantor pertama mereka, Aira akan menatap keluar jendela sambil berkata, "Lucu ya? Semuanya dimulai dari hujan." Raka akan mengangguk, lalu menjawab dengan suara pelan, dan bertahan karena kejujuran, di bawah langit kelabu dan aroma tanah basah. Mereka tahu, cinta mereka bukan tentang awal yang sempurna, tapi tentang keberanian untuk memperbaiki, memilih, dan bertahan bersama.